Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Malam ini kita kembali berjumpa di acara obrolan budaya persembahan dari RRI Ranai. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, malam ini topik perbincangan kita di obrolan budaya yaitu membahas tentang tradisi tepung tawar turun pompong. Nah, seperti apa tradisi tersebut dan kita langsung saja ikuti perbincangannya bersama rekan saya, Marisa. Baik, terima kasih rekan Nadianti, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara dan dimanapun berada. Kembali kita bersama di malam ini di acara obrolan budaya persembahan dari RRI Ranai. Pendengar, malam ini kita akan membahas seputar tema kita yaitu tepung tawar selamatan turun pompong. Malam ini kita sudah bersama narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Hadisun SAG. Nah, beliau ini sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Natuna. Selamat malam Bapak. Selamat malam Kak Marisa, juga selamat malam seluruh pendengar, pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia dimanapun berada. Gimana kabarnya? Sehat Bapak? Alhamdulillah, kabar sehat walafiat Kak Marisa. Iya. Alhamdulillah. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Tidak kurang satu apapun ya. Nah, yang kedua ada Bapak Muhammad Delan. Nah, beliau ini seorang budayawan dan sebagai Kepala Desa Sepempang. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu saya mengucapkan selamat malam para pemirsa RRI Net di mana saja berada. Mudah-mudahan yang mendengar dan yang melihat RRI Net ini supaya dalam keadaan sehat walafiat juga. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan membahas ya seputar tema kita malam ini yaitu tepung tawar selamatan turun pompong. Nah, seperti apa tradisi ini? Nah, kalau gitu langsung aja kita ke Bapak Muhammad Delan. Nah, Pak, boleh diceritakan nggak tradisi tepung tawar selamatan turun pompong ini seperti apa? Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan Kak Marisa bahwa tradisi turun pompong ini sudah berjalan mungkin dah ratusan tahun yang lalu, dilaksanakan oleh nenek moyang kita khususnya untuk bunguran. Ya, bunguran ini dan termasuk Kabupaten Natuna saat ini. Ya, kalau kita lihat bahwa tradisi tepung tawar turun pompong ini memang sudah berjalan dari dulunya. Maka dengan adanya tradisi ini kami atas nama budayawan ya untuk Kecamatan Bukit Timur Kabupaten Natuna tentu mengharap kepada para nelayan kita yang mempunyai pompong atau motor, bukan motor darat ya, motor laut, ini harus diawali dengan niat untuk melaksanakan tugas itu sebagaimana baik mungkin supaya kita tidak dapat hal dan larangan akan terjadi waktu kita melaksanakan aktivitas di pompong itu sendiri. Nah, gimana nih tanggapan Bapak Hadisun nih? Kami ingin tahu tentang tradisi tepung tawar selamatan turun pompong ini seperti apa di Natuna. Ya, Kak Marisa, mungkin saya kasih gambaran umum dulu bahwa selamatan turun pompong ini merupakan salah satu objek warisan budaya tak benda ya. Kalau dalam kategori kebudayaan itu ada warisan budaya benda dan ada warisan budaya tak benda. Nah, tepung tawar turun pompong ini salah satu warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna, masyarakat Melayu Kepulauan Natuna secara umum. Mungkin upacara ini juga sebenarnya hampir ada di seluruh wilayah Nusantara. Nah, Natuna juga memiliki kegiatan ini yang merupakan warisan turun-temurun daripada leluhur kami dulu orang Natuna. Karena memang Natuna ini kan salah satu alat transportasi tradisionalnya adalah pompong. Nah, pompong ini dibuat dalam ukuran yang berbagai macam, baik kecil hingga ukuran besar. Nah,
biasanya pompong ini yang dibuat tepung tawarnya itu biasanya dilakukan ketika pompongnya masih di darat. Setelah disusun dijadikan sebuah pompong, tapi belum sempurna biasanya diturunkan itu. Masih kalau kita bilang bahasanya temurong. Nah, tempurungnya, artinya belum ada kamarnya, belum ada dek-deknya, masih berupa tempurung kapalnya. Nah, jadi ketika siap dan akan dibuat lebih lanjut menjadi dek-deknya, nah, itu diturunkan dulu, dan penurunannya itu inilah yang biasanya dilakukan tepung tawar. Nah, ada dua, sepengetahuan kami ya dari data kami, ada dua posisi tepung tawar itu, bisa dibuat di darat, bisa dibuat di ketika dia sudah turun. Nah, artinya ketika dia masih di darat itu masyarakat yang akan menurunkan itu, nah ini sama-sama biasanya makan ketupat di atas pompongnya itu, lalu dilakukan proses tepung tawar. Ya, kemudian juga makna daripada tepung tawarnya adalah doa selamat, kemudian juga tolak bala. Tolak bala agar proses perjalanan pompong tadi baik, penggunanya mendapat rezeki yang berlimpah, dijauhkan daripada musibah, dimudahkan semua urusannya di laut selama menggunakan pompong, ya sampai akhir riwayat pompong tersebut. Nah, itulah sesungguhnya proses tepung tawar untuk penurunan pompong ini. Ya, mungkin nanti juga secara teknis Pak Madelan juga bisa menjelaskan lebih, nambahkan nanti. Iya, baik, terima kasih Bapak Hadisun. Oh ya, apakah tradisi tepung tawar turun pompong di Natuna ini berbeda dengan tradisi di tempat lain, ataukah sama? Secara umum boleh kita kan sama ya, boleh hampir kita kan sama. Kalau untuk wilayah-wilayah Melayu, sepengetahuan kami sama, yang mana biasanya nanti ada proses doa selamatnya di situ. Kemudian ada doa tolak balanya. Kalau bahasa kita telok belo, telok belo gitu ya, atau tolak bala. Nah, untuk perlengkapan-perlengkapannya biasanya ada daun-daun tepung tawarnya, kemudian ada ketupatnya, ada airnya juga yang dibacakan dengan doa-doa. Kemudian setelah itu disiram untuk dikelilingi pompong, biasanya seperti itu. Nah, tadi apakah di darat atau di laut? Ini ada dua sisi yang dilakukan oleh masyarakat. Ada yang melakukan yang ketika sudah turun, sudah selamat. Tapi yang jelas pada saat itu, ketika proses penurunan ini, masyarakat ramai berkumpul. Ya kah? Ya kenapa? Karena untuk menurunkan pompong itu, ya mesti dikerahkan banyak tenaga. Karena memang khususnya yang berukuran besar, ya kalau misal pompong itu kapasitasnya 10 GT. Nah, paling tidak kan memerlukan 5-60 orang baru bisa diturunkan. Kalau posisinya agak jauh dari bibir pantai atau dari air ya. Nah, tapi kalau ya pembangunannya juga mungkin di atas air, itu mungkin lebih sedikit tenaga yang diperlukan. Ya, intinya memang kalau dibilang perbedaan dengan daerah lain, menurut hemat kami tidak terlalu berbeda. Paling-palingan mungkin nanti perlengkapan daripada tepung tawarnya itu yang mungkin agak berbeda antara orang Melayu, mungkin orang sahabat-sahabat kita di Sulawesi, di perairan di pesisir lainnya, mungkin ada juga yang berbeda, tetapi sepertinya tidak akan terlalu jauh perbedaan itu. Kita ke Bapak Muhammad Dahlan dulu. Nah, tradisi ini sudah ada sejak kapan nih Pak? Sebenarnya tradisi ini sudah menjadi turun-temurun yang seperti saya sampaikan tadi. Apabila ingin melaksanakan satu kegiatan turun pompong ataupun beri keselamatan kepada pompong yang dia kerjakan itu, karena dia tahu bahwa pompong itu suatu barang yang bisa menghasilkan untuk ekonomi keluarganya dan untuk lingkungan hidupnya di masa yang akan datang. Tentu mereka berharap ini bisa menjadi pegangan untuk diri mereka. Maka mereka ini melaksanakan beberapa ritual tentang tepung tawar ini. Mungkin saya sampaikan bahwa tepung tawar ini memang tiap warga kita, khususnya masyarakat Desa Sompang dan Kecamatan Bunguran Timur ini pada umumnya, bahwa turun pompong ini memang suatu agenda, ada keramaian lah seperti itu. Ya, bukan saja kita melaksanakan acara resepsi pernikahan anak kita nak
melaksanakan acara turun pompong ini bahwa supaya masyarakat di daerah itu tahu bahwa atas nama Abdullah ini punya pompong. Dengan punya pompong inilah masyarakat itu tahu bahwa di Abdullah ini sudah punya pompong. Mereka mengajak masyarakat itu untuk bergabung, bagaimana rasa kebersamaan kita, seluruh nelayan ataupun masyarakat yang ada di sekitar itu. Untuk itu para nelayan itu ya bergabung, bahwa saya sudah masuk ke grup nelayan, bahwa saya ada punya pompong. Dengan kebersamaan ini penting untuk kita jaga, bahwa sampai saat ini alhamdulillah, kalau untuk sepempang, kalau disampaikan oleh Pak Edison tadi, itu terdiri daripada kita. Seandainya kita orang yang agak mampu sedikit, kita buat acaranya itu besar sedikit. Tapi apabila kita orangnya kurang mampu, berarti sekedar melaksanakan, tapi harus dilaksanakan ritual ini. Ya sekedar tidaknya ambil Pak tukang tepung tawarnya, tokoh agamanya siapa, dan dari lingkungan kecilnya di wilayah yang pompongnya itu sendiri, kita ambil kurang lebih 10 orang, 20 orang, ya kita mengadakan tepung tawar. Kalau pompongnya udah di laut. Kalau pompongnya di darat, kita pasti menggunakan orang banyak untuk proses penurunan itu. Maka dengan adanya proses ini, sehingga waktu tepung tawarnya itu memang sakralnya harus di pompong itu sendiri. Ya, di pompong itu tepung tawarnya. Kalau kita makan bersama, seandainya kita ada orang 20, pompongnya kecil tidak muat. Nanti kita tumbang lagi di pompong itu. Ada juga makannya di darat. Ya, harus makanannya itu harus bersifat ketupat. Itu harus menjadi sudah jadi kewajiban daripada apabila kita melaksanakan tepung tawar pompong. Tidak boleh pakai nasi kuning, tidak boleh pakai indi, itu ada pemalinya kalau untuk laut, ya tidak boleh. Kalau di darat harus tepung tawarnya itu harus ada indi, ada telur, ada nasi kuning. Kalau di laut ada pemalinya seperti itu. Pemalinya itu harus kita jaga bersama, karena di laut itu tidak boleh kita bawa nasi kuning ke laut. Orang dulu kalau nak ke laut itu jangan ada nasi kuningnya Pak Edison, jangan ada indinya. Itu khusus untuk di darat. Kalau di laut itu sekedar kita bawa ketupat. Ketupat itu pun kita makankan di darat. Jangan sampai kulitnya itu buang di laut, tidak boleh. Itu ada pemalinya juga. Ini perlu kami sampaikan. Saya senama budayawan daerah Sepempang dan Kecamatan Bungon Timur ini pada umumnya, bahwa kita sampaikan ini. Kenapa? Ini jadi pegangan nenek-nenek moyang kita. Apabila kita langgar pemali ini, pertama seandainya kita pakai nasi kuning, kalau kita ke laut sering kena angin katanya. Nah, tapi sekarang ini dah ada perkiraan cuacanya, PMKG-nya dah tahu hari ini ada angin. Tapi orang dulu tidak ada. Dia berpikir pada kondisi saat itu. Nah, ini pemali-pemali ini dipegang oleh para nenek moyang kita dulu dan sampaikan kepada anak-anak. Sampai sekarang ini kita masih memegang itu sebagai pemali, dalam arti kata kita membuat satu agenda acara tepung tawar turun pompong ini. Ada nggak ritual yang biasanya dilakukan sebelum kegiatan ini? Seperti apa? Ada nggak ritual lain gitu? Kalau ritual lain ya rasa saya untuk sebelum turun pompong ini biasanya orang itu tidak ada, cuma orang mencari kayunya itu harus kayu yang bisa dilihatnya, oh, kayu yang seperti ini. Kalau kita sekarang ni tidak lagi nak cari kayu, tinggal tukang kayunya kita harap bisa paham. Kalau orang dulu nebang kayu itu dia tahu bahwa pompong ini tidak tahan lama. Ini ada pemalinya. Kalau sekarang kita tidak tahu lagi, kita tempah alat pompongnya, kayunya sekian meter panjangnya lunasnya, tulangnya sekian banyak, papannya sekian panjang meternya, tinggal datang aja kita pasang kan, kita tidak tahu. Tapi kalau orang dulu harus ada sebelumnya itu dia lihat dulu kayu ini bisa enggak. Tapi banyak orang tidak percaya, tapi kalau orang-orang dulu bisa paham itu. Oh misalnya kayu ini lunasnya enggak tahan, ini dapat bahaya. Ada seperti itu kiranya. Bapak Hadisun. Nah, apakah tradisi ini masih terlihat dan dilakukan oleh masyarakat khususnya di tengah-tengah nelayan di wilayah kita, Pak? Dalam pantauan kami, dalam pengamatan kita dan hasil pemantauan kita lah di lapangan ya, masih sampai hari ini warisan budaya doa selamat turun pompong ini masih tetap dilestarikan oleh masyarakat kita, baik itu di Pulau Bunguran Besar maupun di wilayah
kepulauan-kepulauan Natuna yang lain seperti di Pulau Laut ya, apalagi di Pulau Laut ya memang transportasi utamanya ya Pompong gitu. Kemudian di pulau-pulau lain, Pulau Tiga, Serasan, Subi, Bunguran Barat, Midai. Nah ini doa selamat turun Pompong ini masih tetap dilaksanakan sampai hari ini, dan ini sudah berlangsung secara turun-temurun ya, paling tidak dalam data kita ya sekitar 200-an tahun yang lalu itu sudah berjalan tradisi tepung tawar turun Pompong ini ya. Berarti sudah lama ya, sejak dulu tradisi ini masih berjalan hingga sekarang ya Pak? Iya, sebenarnya kalau kita mau bilang pastinya kapan, memang dalam wilayah kebudayaan itu agak sulit kita menebak sejak kapan gitu kan. Tetapi yang jelas yang pasti sudah lebih daripada 200 tahun yang lalu. Sudah lama ya? Sudah lama sekali. Karena sepengetahuan kita saja, pelayaran memasuki Natuna ini mulai dari Sriwijaya sudah mulai kan? Iya. Sudah mulai. Mungkin teknologi ketika itu pada abad ke-7 masih belum begitu tinggi kalau untuk masyarakat kita. Tetapi berangsur-angsur mungkin setelah abad 10-12 itu mungkin sudah ada. Artinya kalau kita tarik mundur ke belakang sudah 1000 tahun gitu ya, Natuna ini sudah mulai disinggahi. Nah, dari fakta-fakta sejarahnya dari teman-teman arkeologi di Natuna, Pulau Natuna ini paling tidak sudah ada pendatangnya atau orang yang berdomisili di sini. Untuk manusia modern gitu ya, itu sudah mungkin dari abad 9 sudah ada tinggalan-tinggalan barangnya dari hasil penelusuran tim arkeologi kita. Artinya ketika sudah ada jejak-jejak itu, sudah mulai pelayaran ada Natuna, teknologi pun berangsur-angsur mulai ada gitu kan. Jadi paling tidak itu paling mudah ya 200 tahun paling tidak ya, bisa lebih ya, bisa 5 atau 600 tahun. Tapi kita juga agak sulit menentukan penanggalannya kalau untuk tradisi ini ya, seperti itu. Nah, kita ke Bapak Muhammad Delan ya. Kira-kira berapa hari Pak biasanya kegiatan ini berlangsung? Untuk ritual ini, itu saya bilang tadi, tergantung daripada kita ingin membuatnya. Biasanya kalau orang yang agak punya pompong itu agak ekonominya agak berada sedikit, biasanya mereka itu sampai 3 kali Jumat. Ya, Jumat pertama itu misalnya, kenapa? Karena orang hari Jumat itu sering orang melaksanakan kegiatan seperti ini. Turun pompong, tepung tawar pompong. Kenapa? Sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu waktu yang paling baik untuk mereka. Kenapa? Karena pompong ini ada satu barang yang mereka gunakan untuk melintasi laut. Nah, kena laut ini barang yang tidak keras, yang lembek. Bisa saja setengah melaut datang ombak. Bisa saja melewat dari sini ke Midai datang ombak. Itu maka mereka harus ada sakral seperti ini. Dengan adanya seperti ini, mereka itu sering melaksanakan kegiatan tadi, tergantung pada kita. Memang mereka itu ekonominya agak ada sedikit, bisa sampai 3 kali Jumat mereka melaksanakan ritual ini. Misalnya minggu pertama itu, hari Jumat itu mereka menurunkan di laut. Besoknya untuk acara lainnya mereka buat ketupat juga makan bersama, tapi tidak tepung tawar lagi. Dan minggu keduanya juga makan ketupat yang ketiganya. Ini ada hitungannya ketupatnya itu. Dari 40, 20 sampai 10. Ini hitung orang dulu kan. Tapi sekarang kan orang dulu kan ramai. Tapi kalau sekarang kita buat sedikit seperti itu enggak cukup kan. Ini orang-orang dulu. Karena saya ingat nenek saya itu memang orang pelaut, memang harus buat seperti itu. Karena nenek kita dulu nak ke Sedanau aja pakai pompong, nak ke Penagi jadi Pompang dengan Penagi aja pakai pompong. Nggak ada, pernah jalan kaki kita ke Penagi kan, 4 jam itu kita ke Penagi kan, harus pakai pompong, 1 jam nyampai. Kita nak ke Larik, nggak bisa jalan darat tuh, nggak ada dulu, memang harus jalan laut pompong ini. Maka pompong ini satu sumber ekonomi masyarakat di waktu itu. Maka sekarang ini pun sampai digunakan untuk nelayan-nelayan kita. Pompong inilah yang satu bahan yang bisa untuk mencari kehidupan mereka. Maka dengan ini mereka menjalankan ritual ini dengan sebaik-baiknya supaya mereka itu bekerja ataupun aktivitas mereka untuk menyeberang laut itu jangan ada hambatan. Dulu ya cuacanya memang ekstrim, Pak. Informasi kita tidak ada. Saya teringat pesan nenek saya waktu itu, beliau pernah hanyut sampai 40 lebih hari, Pak, di laut sana.
Sehingga orang darat ini udah nak namakan 40 harinya, akan ingat hari ke-40-nya. Setelah hari ke-40-nya mereka itu datang kayak orang, enggak tahu lah, kita ada barang yang dorong pompong mulia sampai ke pinggir darat yang beliau tujukan. Itu kan namanya enggak kita sangka itu bantuan dari Tuhan, itu bermacam teknisnya kan ya. Maka orang dengan itu orang berniat nanti kalau seperti ini, kalau aku turun pompong aku pasti buat acara seperti ini, karena enggak akan aku tinggalkan. Ini terjadinya seperti itu kiranya. Kenapa harus hari Jumat? Karena kita tahu orang pada sampai tadi abad ke-13 itu memang orang-orang kita ini banyak orang-orang Islam, dah masuk Islam. Mereka beranggapan ada surat Jumat itu menyampaikan bahwa hari Jumat itu hari yang lebih baik untuk kita. Oke, baik. Iya, karena hari Jumat itu mereka bisa melaksanakan kegiatan setelah selesai Jumat. Ada juga yang orang sebelum Jumat. Kalau hari Jumat itu mereka tidak boleh melaut. Nah, hari Jumat itu tidak boleh. Kalau kami ya hari ini pun di Sepompang ini sudah menyampaikan, barang siapa yang melaut pada hari Jumat itu, seandainya terjadi permasalahan di laut, tidak akan dijemput pada hari itu. Nah, tapi apabila dia sudah berangkat selesai Jumat, itu tidak jadi persoalan. Tapi apabila sebelum Jumat itu dia berangkat, dia jadi rusak mesin ataupun tenggelam di laut, mana nih orang sibuk nak sholat Jumat lagi kan? Nah, kita dulu seperti itu. Jangan sampai kita melaut itu sebelum Jumat. Kalau selesai Jumat jadi, karena ada di surat Jumat itu, silakan kami lemparkan rezeki itu di darat dan di laut untuk manusia. Maka manusia itu mencarikan rezekinya baik di darat dan di laut, kayak gitu. Nah, ada nggak hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pihak yang akan melakukan tradisi tepung tawar turun pompong ini, Pak? Kita harus memegang berapa pemali untuk acara tepung tawar pompong ini. Maka orang dulu pantang pompongnya itu haluannya ke darat. Tidak ada orang dulu. Tapi sekarang ini kena orang naik pompong itu pakai truk, mobil. Kalau luannya ke laut tidak bisa tarik. Bisa-bisa patah kemudi sama kipasnya. Harus haluannya di darat. Tapi orang dulu nama pompongnya itu dia susun betul, harus haluannya harus ke laut. Dan tepung tawarnya itu haluannya harus pas ke arah laut, di arah yang akan dia sasarkan. Nah, sasarannya itu sepertinya di laut sana tidak ada yang menghalang dari pompong itu. Dia sebelum tepung tawar itu dia buang dulu yang menghalang pompongnya itu supaya ke arah ke laut. Nah, maka dulu orang seperti itu ada pemalinya. Tapi orang sekarang itu kan ada agak hilang kita lihat. Nah, yang penting sakralnya tepung tawar, pemalinya itu ditinggalkan aja, penting mesinnya bagus, katanya alatnya lengkap, tidak akan ada terjadi hal. Tapi orang dulu kan tidak. Orang dulu kan hanya menggunakan mesin itu udah abad-abad yang sekarang ini kan. Nah, dulu pakai perahu layar kan. Nah, perahu layar mau ke lari dari Bunguran Timur ini ke Bunguran Utara sana, belum kecamatan. Mau ke lari, dilihat dulu anginnya. Angin apa? Misal angin selatan, dia ke arah sana. Nah, anginnya dia pakai layar. Pakai angin tidak hilang, dia pakai dayung. Sering juga seperti itu karena pompongnya tidak besar kan. Nah, sekarang ini orang udah punya alat teknologi canggih, semuanya itu dia hitung. Tapi itu tadi, kalau untuk pemalinya, kalau kita tepung tawar, harus haluannya itu harus ke laut. Pompongnya itu harus berada di laut. Kita ke Bapak Hadisun. Nah, bagi nelayan, nilai apa Pak yang bisa dipetik atau diperoleh dari tradisi ini? Kalau saya katakan bahwa sesungguhnya tradisi ini bukan hanya untuk nelayan ya, tetapi untuk seluruh masyarakat juga. Bahwa salah satu makna penting daripada warisan budaya ini adalah gotong royong ya, gotong royong. Karena memang kita hidup ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita akan saling terkait antara satu sama lainnya. Nah, prosesi tepung tawar turun pompong ini akan melibatkan orang-orang lain. Nah, dan itu tetap akan melibatkan orang lain karena tidak bisa dia menurunkan sendiri. Artinya dari sini gotong royong adalah hal utama. Kemudian budi pekerti yang baik. Kenapa budi pekerti yang baik? Bahwa ketika dia ingin minta tolong kepada orang lain, maka seseorang ini harus memiliki budi pekerti yang baik.
bagaimana bicaranya terhadap orang lain gitu. Ketika pergaulannya tidak baik, sosial ini tidak baik pada orang lain, mungkin agak susah ketika minta tolong sama orang lain, ya. Ketika dia mungkin orangnya suka bertengkar saja dengan orang, ketika dia suka mendebat dengan orang atau suka berkelahi dengan orang, susah nak minta tolong. Maka salah satunya adalah budi pekerti, kemudian gotong royong, kemudian juga menjaga pantang larang, ya, karena seperti disampaikan oleh Pak Kades tadi bahwa ada juga pantang larangnya. Salah satunya adalah larangan membuang kulit ketupat tadi, ya, bahwa ada mali kalau bahasa kita ini, pantang larang mali, jangan buang kulit ketupatnya sembarangan, jangan buang, ya, artinya salah satunya maknanya juga sebenarnya adalah kebersihan juga gitu, ya, kebersihan. Kalau kita kompilasi dengan saat ini, kebersihan juga, ya. Kalau kita membiasakan membuang sampah sembarangan, ya berserakan laut kita, ya, kotor laut kita. Makanya juga di samping mali tadi juga ada makna baiknya, jangan membuang sampah sembarangan. Artinya kulit ketupat selesai daripada acara itu tidak boleh dibuang sembarangan. Selain dibakar, bisa juga ditanam agar ya tidak berserakan gitu. Nah, kemudian setelah itu dari tepung tawar tadi kan ada daun-daunan, itu biasanya disimpan di pompong, itu biasanya dipakai di atas pompong itu. Kemudian juga, ya, dari tepung tawarnya juga kan ada air yang disiram, biasanya air siram. Nah, biasanya setelah proses tepung tawar itu dilarang buang air kecil sembarangan itu di sekitaran itu, biasanya seperti itu. Artinya ya kebiasaan hidup bersih lah, ya, kalau kita makna dengan kondisi saat ini. Di samping pantang larang tadi, ya, bahwa tentu ada nilai-nilai kearifannya di dalam pantang larang itu. Tapi yang penting juga kalau kita berbicara saat ini bahwa larangan seperti itu juga mengandung makna, ya, seperti tadi, jangan kencing sembarangan, ya, biasakan hidup bersih, biasakan hidup tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kita akan break sejenak dan tetaplah bersama kami di acara Obrolan Budaya, persembahan dari RRI Ranai. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir dalam kata. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, ku pandanglah manis ala amboi, anak siapa? Lemak manis, santanlah kelapa, ku pandanglah manis, hai anak siapa? Pohon sene, pohon meranti, di tengah-tengah bulu perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu merindu. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, ku pandanglah manis ala amboi, anak siapa? Lemak manis, santanlah kelapa, ku pandanglah manis, hai anak
talu. Abang di sana, adik di Kuala. Ku hanyut rindu, ku hanyut rindu dalam perahu. Lemak manis ala amboi-amboi, santan kelapa ala amboi-amboi. Ku pandanglah manis, anak siapa? Lemak manis ala amboi-amboi, ai santan kelapa. Ku pandanglah manis, ai anak siapa? Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, kembali kita bersama di acara obrolan budaya dengan tema Tepung Tawar Tradisi Turun Pompong. Baik pendengar, kita langsung ke Bapak Hadisun. Selain nelayan, unsur-unsur mana saja nih Pak yang terlibat dalam tradisi Tepung Tawar Turun Pompong ini? Kalau berbicara tradisinya itu sendiri, tentu ini adalah tradisinya adalah milik masyarakat ya. Kebudayaan itu adalah milik masyarakat ya. Artinya bahwa dalam tradisi ini memang masyarakatlah yang sebagai pelakunya. Selain nelayan ataupun sang pemilik pompong ini, tentu banyak pihak yang terlibat dalam proses ini. Yang pertama adalah keluarga, kemudian juga tetangga yang pasti akan dipanggil untuk membantu proses penurunan pompong ini. Nah, kemudian yang lainnya adalah biasanya adalah alim ulama ya, atau orang-orang alim yang biasanya dimintai bantuan untuk membacakan doa tepung tawar, kemudian doa selamat ataupun doa tolak bala. Nah, ya artinya dalam praktek tradisi ini memang sepenuhnya milik masyarakat, baik nelayan, baik alim ulamanya, baik masyarakat sosial di sekitar yang punya pompong. Namun dalam konteks pelestarian kebudayaannya, tentu saja pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan ini. Nah, kalau dalam konteks tanggung jawab pemerintah ya seperti itu, bahwa pemerintah memiliki tugas untuk melestarikannya. Yang pertama tentu melakukan perlindungan terhadap warisan budaya ini. Kemudian juga yang kedua berikutnya adalah melakukan pengembangan, kemudian pemanfaatan daripada objek-objek kebudayaan. Nah, apa manfaat daripada tradisi turun pompong ini? Tentu saja ini sesungguhnya adalah daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang memang belum pernah melihat tradisi ini. Nah, bagi orang-orang Indonesia mungkin sudah terbiasa, tetapi bagi orang-orang luar ya wisatawan, hal ini sangat menarik. Nah, ketika terjadi kunjungan pariwisata ke sini, ini bisa menjadi event-event rutin sesungguhnya proses turun pompong ini. Mulai dari penurunannya sampai tradisi tepung tawarnya ini, ritual tepung tawarnya. Jadi ini menjadi satu warisan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sejahtera masyarakat. Ketika para wisatawan itu ramai, kemudian atraksinya berjalan, masyarakat dapat manfaatnya atas kunjungan itu. Tetapi dalam hal ini juga tentu harus tetap lestari tradisi ini di tengah masyarakat. Artinya bahwa mari sama-sama dijaga tradisi ini agar dia tidak hilang dan terus berjalan di tengah masyarakat. Upacara turun pompong ini ya kita harapkan masih tetap berjalan mulai dari generasi dulu sampai kapan-kapan itu. Harapannya kita kan ini terus berjalan hingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, bagaimana nih Pak, Bapak melihat respon anak muda terutama di Natuna sendiri atau di daerah kita ini hingga saat ini terhadap tradisi ini seperti apa Pak? Kita pilah-pilah dulu nih respon gotong royongnya pertama ya. Kalau respon gotong royong dalam pengamatan kita yang kita lihat sampai hari ini bahwa tradisi ini masih cukup kompak lah masyarakatnya. Artinya anak-anak muda Natuna ketika ada tradisi ini masih
bersedia membantu, artinya gotong royong itu masih berjalan, artinya bukan hanya pemilik pompong saja, ya, masyarakat di sekitar itu termasuk pemuda juga ya ikut membantu ketika proses ini, ya khususnya ketika doa selamatnya, ya karena di situ juga ada makan-makan, biasanya ada makan ketupat, ya masih, tapi bukan makan-makannya itu. Jiwa gotong royong masyarakat Natuna itu masih sangat tinggi sekali, artinya ketika ada kegiatan seperti ini ya mereka akan membantu. Kemudian dalam konteks pelestarian kebudayaan, ya secara tidak langsung maupun tidak langsung, ini sudah menular kepada generasi muda, kan seperti itu, bahwa kebiasaan di tengah masyarakat itu diikut sertakan pemudanya, diwarisi kepada generasi-generasi yang sekarang. Kegiatannya melibatkan anak-anak muda, ya jelas ini merupakan sebuah proses pewarisan kebudayaan itu. Nah, tradisi ini secara lambat laun menyerap di otaknya generasi muda. Ya, kami pernah melakukan kegiatan bantu turun pompong, ya. Nah mereka ingat. Nah ini juga terus mewarisi kepada anak-anak mereka nanti kelak. Mungkin seperti itu prosesnya. Bahwa selain generasi yang ada, ini proses regenerasi, penurunan pewarisan kebudayaan itu masih tetap berjalan sampai hari ini. Ya. Baik, berarti responnya luar biasa baik ya Pak? Ya masih. Kemudian juga mungkin sebagai tambahan, bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang, khususnya di teknologi informasi, kalau kita lihat kan sudah cukup banyak media sosial, baik itu Facebook, kemudian IG dan WhatsApp. Nah banyak sekali postingan-postingan tentang proses turun pompong. Kan kalau kita lihat ada si ini posting gitu kan, ini posting. Nah artinya bahwa kepedulian generasi muda terhadap tradisi yang ada di tengah masyarakat masih cukup baik. Dengan kemajuan teknologi ini mereka malah mungkin mendapat manfaatnya ketika banyak peminatnya di YouTube, banyak yang menonton. Ini akan mendatangkan income, kan seperti itu. Artinya generasi-generasi milenial di samping tertarik akan tradisinya juga mendapat manfaat daripada tradisi ini. Nah itulah sebenarnya sungguhnya yang kita harapkan dari kelestarian warisan budaya, termasuk warisan budaya tepung tawar penurunan pompong ini. Kita ke Bapak Muhammad Delan ya. Nah tujuan adanya tradisi tepung tawar penurunan pompong ini seperti apa Pak? Perlu kami sampaikan bahwa tradisi orang Natuna ataupun orang Bunguran yang menurun pompong ini suatu hal yang harus dilaksanakan apabila seseorang itu memiliki pompong. Kenapa? Rasa kebersamaan itu, bahwa kita mempunyai pompong, kawan-kawan lain seandainya punya pompong, ini pasti ada rasa kebersamaan. Orang untuk melatih diri kita rasa kebersamaan ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kebersamaan ini, suatu hal yang besar ataupun yang berat akan merasa ringan, apalagi yang kecil. Tapi apabila kita tidak merasa rasa kebersamaan, tidak ada rasa kebersamaan, yang kecil pun merasa berat, apalagi yang berat. Seperti itu bahasa orang-orang dulu. Kenapa? Orang dulu sambil dia mendidik anak-anaknya dan keluarga dan lingkungan tetangganya, dia buat seperti ini supaya ini melekat dalam hati sanubari di keluarga dan lingkungan itu sendiri. Kenapa? Karena ini suatu hal yang harus dia jaga, moral seseorang itu. Bagaimana? Kalau dia tidak menjaga anak dan lingkungan, siapa lagi? Ya seperti itu. Maka saya ingat pesan nenek saya dulu, rasa kebersamaan itu penting. Rasa kita menyadari itu penting. Kenapa? Pentingnya itu supaya orang-orang dulu yang tersampaikan tadi. Kenapa kulit ketupat itu tidak boleh dibuang ke laut? Itu untuk melatih diri, sampai kabar di tadi. Melatih diri dari anak keluarganya sendiri dulu. Nah, di lingkungan itu seandainya dia punya pompong, dia ajak anaknya turun pompong, makan ketupat, oh jangan buang di laut. Karena habitat laut itu dia tidak pilih apa anak dia makan kan. Dia sangka daunnya itu barang makanan. Setelah dia makan, proses penghancuran itu lama. Akhirnya ikan itu tidak bagus. Ini sampai sekarang ini orang teliti, orang peneliti itu akhirnya ketemu, oh tidak boleh buang di laut. Apalagi kantong-kantong plastik itu sampai berpuluh-puluhan tahun baru hancur kan. Nah, ini penemuan-penemuan. Maka orang-orang dulu dia tidak mau mancing itu pakai alat-alat yang seperti kresek itu kan, dia harus pakai daun
daun kelapa. Itu kan di laut kan dia bisa hancur, bisa menjadi rumpunnya seperti itu. Ini dia tidak mau merusak alam. Tapi kita sekarang ini secara instan, anak-anak kita muda sekarang ini, kalau dia dapat, dia tidak mikir regenerasi berikutnya. Yang seperti ini sebenarnya udah diajar dari awal oleh nenek-nenek moyang kita. Maka untuk itu mari saya sebagai budayawan berharap kepada para pemuda, pemudi kita, mari kita jaga ekosistem, terutama di laut. Karena kita berharap yang punya pompong itu khususnya untuk di laut, kan? Jelas itu tadi pantang malinya itu yang dibikin oleh orang tua-tua kita untuk kebersamaan kita, untuk supaya pompongnya itu. Contohnya, kamu tidak boleh duduk di depan itu kakinya turun dua belah kaki duduk di depan, tidak boleh. Kenapa? Seandainya kita jatuh, bagaimana? Kaki kita dah ada dua turun di depan, tidak boleh. Nyuntai kata bahasa orang kampung, tidak boleh nyuntai di depan itu, nanti jatuh, nanti jadi pemali orang dulu. Jadi pemali. Maka sekarang ini kalau kita nak numpang pompong orang, kita ingat, pesan Pak Kades kemarin lewat RRiNet, kakinya tak boleh dua nyuntai, takut jatuh. Jatuh itu jadi pemali orang dulu. Karena jatuh orang dulu tidak ketemu, payah temunya di laut. Apabila kita jatuh, itu jadi pemali, jadi pegangan. Apa yang diketemui oleh orang-orang itu yang bawa pompong itu, dia jadikan pemalinya. Itu memang diketemu dia. Sampai 4 hari baru ketemu, dicari orang. Setelah kita mengembung, baru timbul kembali. Kalau kita jatuh itu tenggelam, Pak. Tenggelam. 2 hari kita tetap tenggelam. Setelah kita ngembung baru kita timbul kembali. Ini prosesnya itu. Itu jadi pantangan. Ini adalah untuk kita semua. Mudah-mudahan apa saja di pemali dari segi untuk proses pelaksanaan turun pompong, proses tepung tawar pompong, proses kita memakai pompong itu sangat penting. Saya sampaikan kesempatan ini. Terima kasih. Baik. Nah, apakah boleh Pak menurunkan pompong tanpa tradisi ini? Boleh. Seperti apa? Bukan tidak boleh, boleh. Tapi inilah suatu budaya kita. Iya. Budaya suatu daerah itu harus kita ada rasa kebersamaan. Saya tidak memenuhi persyaratan ini, tidak boleh turun pompong. Tidak ada aturan yang diikat oleh adat itu sendiri. Kalau ada diikat di adat, mungkin tidak bisa dia turun, harus memenuhi adat dulu, kan? Kalau kita Natuna tidak, ini tergantung pada kita sendiri. Ada kita kini untuk memegang budaya ini. Itu tadi mulai dari nenek-nenek kita sampai kepada anaknya, anak sampai kepada cucunya sampai kepada turun-temurun. Akhir jadi budaya. Iya, berarti tradisi ini emang udah turun-temurun ya. Emang harus dilestarikan ya oleh generasi yang akan datang atau generasi sekarang ya, Pak. Ya, memang harusnya seperti itu kan. Karena budaya ini suatu mengikat kita. Untuk saya sampaikan awal, ada rasa kebersamaan, kita memiliki budaya. Tanpa kebersamaan itu tadi bukan tidak boleh. Saya ini agamanya lain, etnisnya lain, tidak mungkin, tidak boleh, tidak. Kata pepatah, di situ langit dijunjung, di situ bumi dibijak, ya kita harus mengikuti budaya yang ada situ. Tapi seandainya dia nak mau sendiri, terserah dia, itu hadiah. Tapi seharusnya dia sebelumnya itu menyadari, Pak, saya punya pompong. Bagaimana budaya orang Sompang misalnya atau orang Bunguran? Seandainya turun pompong, budayanya bagaimana? Ini harus dia bertanya kepada para budayawan ataupun yang punya pompong di wilayah lingkungan itu sendiri. Nah, biasanya berapa orang nih Pak yang diperlukan untuk tradisi tepung tawar penurunan pompong ini? Tergantung pada pompongnya. Iya. Kalau pompongnya itu tidak sampai 1 GT, tidak perlu orang sampai orang 20-30. Iya. Cukup orang 5, orang 10 sudah terturun. Tapi pompongnya itu 4 GT, kita hitung aja bahan-bahannya situ. Papannya kurang lebih berapa ton ya, kayunya berapa ton ya, kekuatan tenaga kita berapa kilo ya, gitu kita hitung, bisa menghitung di situ saja kan. Apalagi udah taruh mesinnya, udah taruh alat-alat lainnya, itu lebih tambah berat kan. Ini bisa menghitungkan orang sampai ratusan orang. Maka dengan hal ini ada rasa kebersamaan kita bahwa yang kita miliki itu bukan milik kita sendiri, tapi ada hak-hak orang lain di situ. Ini contoh ini yang perlu kita tekatkan pada anak keturunan kita. Pada ada hak orang lain artinya apa? Hak orang lain, hak orang membantu kita. Dan seandainya kita dapat rezeki, ada hak orang lain juga yang harus kita bantu. Ini budaya inilah yang perlu kita jaga sebagai pemahaman daripada itu semua. Kadang-kadang kita tidak paham nih, saya dah turun pompong saya, udah selamat.
Tapi kan kita memerlukan tenaga. Ada hak orang di situ. Ini karena mereka dulu berpegang teguh pada aturan, berpegang teguh pada susila, dan berpegang teguh ada sunnah yang telah mereka pelajari. Apakah ada waktu khusus nih Pak untuk melakukan tradisi ini? Sebenarnya waktu itu tergantung pada kita masing-masing, Pak. Ya, Pak Desun, ya. Tergantung pada kita masing-masing. Kenapa? Karena waktu kita menghitungkan waktu di masa saat apa orang itu ramai. Kalau di tempat kita ini kan suasana hari Jumat. Karena pada umumnya hari Jumat itu orang Muslim pada umumnya itu melaksanakan sholat Jumat. Ya selesai Jumatnya itu kita bawa ke tempat turunan pompong kita. Maka saat itulah orang itu ramai. Ramainya itu kita kena hari Jumat itu orang paginya mungkin belum makan, kita buatlah acara makan ketupat tadi. Makan ketupat itulah rasa syukur kita kepada orang-orang yang telah bantu kita. Kalau bukan saja ketupat saja, kalau memang dia ada rezeki lain, ada ketupatnya, ada bubur kacangnya, ada rotinya, itu kan udah jadi tradisi kita. Ini supaya orang yang membantu kita menambah stamina, tenaganya ada. Nanti disebut pula orang saya turun pompong kemarin lapar, nggak bisa jalan lagi, kan seperti itu kan. Kita ke Bapak Hadisun. Nah, bagaimana nih Pak Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Natuna menyikapi masih adanya tradisi tepung tawar turun pompong ini? Tugas pemerintah adalah melakukan pelestarian dari seluruh objek kebudayaan yang ada di tengah masyarakat Natuna. Sebagaimana tadi yang telah sampaikan di awal tadi bahwa proses pelestarian untuk tradisi turun pompong ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah ke Kabupaten Natuna. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab daripada pelestarian adalah dengan melakukan perlindungannya. Nah, perlindungannya ini untuk memastikan bahwa kebudayaan warisan budaya ini tidak hilang di telan zaman, tidak hilang karena tidak ada lagi proses regenerasinya, proses pewarisannya. Kemudian yang berikutnya tugas pemerintah adalah melakukan upaya pengembangannya. Bagaimana proses tepung tawar ini bisa menjadi sebuah bukan saja hanya sebatas tradisi semata gitu, tetapi bisa bermanfaat dalam konteks yang lebih luas lagi. Artinya setelah berkembang tentu nanti dia bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Juga seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa tetapi tradisi turun pompong ini bisa menjadi sebuah atraksi yang menarik bagi dunia pariwisata. Iya. Karena memang ini cukup menarik ya, karena ketika terjadi aktivitas turun pompong bersama-sama secara tradisional, bagi kita mungkin orang Natuna biasa, bagi orang Indonesia wilayah pesisir mungkin biasa, tapi bagi orang kota yang anggap saja untuk wilayah Indonesia sendiri, orang kota ini sangat menarik gitu. Kemudian juga khususnya bagi orang-orang mancanegara, orang luar yang memang berkunjung ke Natuna, ini menjadi suatu atraksi yang luar biasa menarik dengan atraksi turun pompong ini. Nah, kemudian dari sisi yang lain juga pemanfaatan tadi ketika dia masih ada bertahan tentu akan mendatangkan manfaat lain juga bagi khususnya mungkin YouTuber ketika ada proses tadi gitu kan, ada postingan terus dia mendapat banyak like, banyak penontonnya yang pasti mendatangkan income bagi seorang YouTuber ataupun di media-media yang lainnya. Yang pasti ketika dia melakukan itu banyak penontonnya, itu akan mendatangkan income bagi yang mempostingnya. Dan kita bisa lihat bahwa saat ini cukup banyak kalau kita lihat tuh di media sosial maupun di YouTube, ketika ada postingan itu banyak sekali peminatnya. Ya artinya kan ini bisa bermanfaat dalam konteks yang lebih luas lagi. Ketika pariwisata berkembang, ini akan menjadi atraksi yang baik bagi masyarakat. Dan inilah tugas pemerintah sungguhnya, apa potensi yang ada di tengah masyarakat itu dapat lestari, dapat dilindungi, dapat dikembangkan, kemudian dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi bukan hanya sebatas pada atraksi itu saja. Namun demikian memang sesungguhnya tradisi ini juga secara
tersendirinya dia memang juga sudah sangat baik untuk tetap bertahan, karena di sini mengandung nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, kemudian tadi ada kebiasaan hidup bersih, kemudian kebiasaan hidup untuk cinta alam gitu ya. Ya, banyak lagi sungguhnya kearifan yang terkandung di dalam kebiasaan atau tradisi turun pompong ini. Baik, kita ke Bapak Muhammad Dahlan dulu. Nah, tradisi turun atau tradisi tepung tawa turun pompong ini apakah ada standarnya, Pak? Baik, terima kasih. Kalau untuk standar belum ada untuk kita buat seperti itu. Yang saya lihat dan saya ketemukan. Iya. Yang penting itu tadi dari pihak yang punya hajat atau yang punya pompong harus membuat minimalnya acara seperti itu kan. Setidak-tidaknya waktu melaksanakan tepung tawar itu adalah makanannya tergantung pada dirinya sendiri. Apakah dia mampu membuat seperti ketupat saja, itu tergantung. Kalau standarnya kalau tepung tawar itu harusnya buat ketupatnya 200 atau 50, tidak ada standar seperti itu. Belum ada standarnya. Yang penting dia bahwa dia sesuaikan dengan pompongnya itu kurang lebih 5 orang yang nurun, setidak-tidaknya standar anunya ketupatnya kita hitung satu orang tuh minimalnya 2 biji gitu kan. Kalau orang 10 minimalnya 20 biji seperti itu kan. Anda mungkin lah kita harus menghitung seperti itu. Kalau standarnya harus kita buat tidak ada, belum ada kita situ. Yang penting standarnya harus kita laksanakan. Standar harus rasa kebersamaan itu harus kita miliki. Itu harus kita tanamkan standarnya itu. Standar rasa kebersamaan. Yang kecil sama kita pikul ya, yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul. Itu harus rasa standar kebersamaan itu di wilayah itu sendiri. Jangan-jangan nanti ada acara kita tidak pernah nampak muka, itu tidak ada rasa kebersamaan. Nah, ini yang penting. Supaya ada yang satu pepatah hati, yang ringan sama kita jinjing, yang berat sama kita pikul. Kalau ada persoalan yang terjadi di daerah itu sendiri, di kampung itu sendiri ataupun di lingkungan kita, sama-sama kita memahami ini yang makna yang diberikan oleh orang tua kita supaya budaya ini jangan punah sampai saat ini. Sampai saat ini mari kita sama-sama menjaga budaya-budaya yang telah diciptakan oleh nenek moyang kita. Rasa kebersamaan itu saja. Rasa saya tentang standar tidak ada, cuma kebersamaan itu penting. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, di acara obrolan budaya persembahan dari RRI Ranai untuk malam ini. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan dulu statement terakhir ya, atau juga harapan dari kedua narasumber kita. Nah, silakan dari Bapak Hadisun dulu atau dari Bapak Muhammad Dahlan. Ya baik, ya Kak Marisa, sebagaimana biasanya ketika obrolan budaya ini saya selalu berharap bahwa ya untuk masyarakat di Kabupaten Natuna, marilah sama-sama kita jaga warisan budaya kita yang diwariskan oleh leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita dari generasi-generasi hingga hari ini, dan tanggung jawab kita lah untuk terus melestarikan ini. Ya, bagi kaum muda, kaum milenial, ayo manfaatkan segala potensi kebudayaan yang ada untuk bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi kamu-kamu yang memiliki hobi untuk di Instagram, YouTube, Facebook atau media sosial lainnya, ayo manfaatkan segala warisan budaya yang ada untuk mendatangkan income bagi kamu-kamu. Kemudian juga untuk kita semua, mari kita jaga sama-sama warisan budaya kita. Kalau tak kita, siapa lagi? Kalau tak sekarang, bila lagi? Kemudian saya nak berpantun nih. Nah, untuk pemirsa semua, anak nelayan mencari kerang, hendak dibawa diikat-ikat. Mungkin cukup demikian pertemuan kita sekarang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian pantun yang kedua, bila nakhoda hendak menyeberang, jangan lupa kalau basah singgahlah ke perigi. Bila ada umur yang panjang, insya Allah di masa mendatang kita berjumpa lagi. Demikian Kak Marisa. Ya, baik, terima kasih Bapak Hadisun. Kita ke Bapak Muhammad Dahlan. Harapannya ke depannya seperti apa nih Pak? Terima kasih, dan para pemirsa RRI Net di mana saja berada. Saya senama budayawan ingin berharap kepada kita semua bahwa budaya ini sangat penting untuk kita jaga dan kita lestarikan.
terutama budaya-budaya yang telah ada di Kabupaten Natuna ya khususnya. Untuk itu dengan adanya budaya ini kita bisa untuk mengembangkan daerah kita sendiri. Karena kita tahu bahwa saat ini daerah kita Kabupaten Natuna sudah mulai maju, banyak perkembangan wisata. Mari yuk bersama-sama atau song kita majukan budaya kita, kalau tidak kita siapa lagi. Karena Pak Edison berpantun, saya seorang budayawan harus pantun, si buah nilap dari dijual pelabuhan penagi. Kalau memang ada ucapan saya yang salah dan hilap, saya mohon maaf 10 jari. Terima kasih Bapak Hadisun Sama-sama, dan Kak juga Marisa. Bapak Muhammad Terus Elan kembali. sudah hadir di malam ini di acara obrolan budaya spesial dari persembahan RRI Ranai. Kita kembali ke rekan saya Nadianti. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, dari ujung utara negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian persembahan obrolan budaya RRI Ranai. Tradisi dan budaya yang baik hendaknya terus dilestarikan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan teknologi. Mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, saya Nadianti dan rekan saya Marisa pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.